Seperti yang terlihat, gue sedang ada di gedung parkir Lotte Mart Shopping Avenue. Kegiatan hari ini salah satunya adalah mengunjungi Uniqlo. Mau ngapain di Uniqlo? Ikutin terus karena hari ini bakal ada beberapa kegiatan yang gue jalani. Salah satunya jam 11 pagi harus ke Uniqlo, jam 2 siang nanti gue harus standby untuk Instagram Live bersama Shopee Indonesia. Gue perwakilan dari Roughneck, tempat di mana gue bekerja. Kemudian ngonten sama Piwi jam 6 sore. Dan yang terakhir gue akan take buat playthrough. Lagunya lagu apa? Nanti kita bakal lihat di studio Audio Blaze. Jadi sekarang karena kita udah telat setengah jam, langsung aja kita ke Uniqlo di Lotte Mart Shopping Avenue. Ini salah satu kebiasaan gue ya, yang masih melekat ketika gue pergi ke mall ataupun ke gedung. Gue nggak pernah mau megang ini nih. George, don't touch. Pasti gue begini. Tuh. Sebenarnya Uniqlo-nya udah di situ sih, cuma orangnya belum bisa dikontak nih. Jadi karena hari ini kita mau ngambil beberapa produk dari Uniqlo dan kebetulan gua secara natural sudah memakai Uniqlo dari atas sampai bawah. Ini flanel dari Uniqlo yang udah pernah gue beli beberapa bulan lalu, dan celana ini gue beli kemarin sebelum lebaran. Ini kayak jadi salah satu celana favorit gue juga karena modelnya gede, warnanya cucok, terus juga cuttingannya loose. Gue seneng banget. Dan sekarang kita lagi nunggu salah satu staffnya Uniqlo untuk nemenin gue di dalam. Dan Doci belum datang, dia telat. Uniqlo, judulnya merampok Uniqlo. Halo. Halo, Bening. Aldi. Iya, jadi Bening Uniqlo Lotte Mart Shopping Avenue. Nah, untuk lantai pertama itu store Uniqlo tuh lebih banyak sportswear ya. Iya. Sportswear sama Yuti-Yutian. Yuti itu apa sih? Yuti ya biasanya kolaborasi sih, kolaborasian. Kebanyakan kalau collaboration tuh pasti Yuti lah ya. Yuti itu ya udah untuk kolaborasi sama artis atau sama desainer. Dan sekarang lagi kolaborasi sama itu yang ada di situ. Apa? Yang paling baru tuh Marvel, Ya. Final Fantasy sama X Family. Kan lagi ngetren banget tuh anime. Oke. Oh, Final Fantasy ya. Fantasy kan lagi Final Fantasy. Lu suka nggak? lagi anniversary kan dia. Ngikutin nggak? Nggak kan? 35 tahun. Marvel. Oke. Ini Marvel baru buat keluar hari Senin kemarin. Mantap. Tuh, para penggemar Marvel langsung aja serbu tokonya Uniqlo. Mumpung ada filmnya kan? Yoi, benar. Lagi keluar kan Thor. Ya udah, berarti gue muter-muter dulu ya. Muter aja. Thank you ya. Yuk, Bening ya. kita kabarin aja Mas. Siap. Nah ini gue juga agak bingung nih, karena kan harus menyesuaikan size dari anak-anak Piwi. Gue udah cukup ganteng belum nih? Udah pakai Uniqlo, aduh udah keren banget tuh. Jangan lupa gunakan apps-nya Uniqlo untuk mendapatkan benefit-benefit yang tidak bisa ditawarkan dari aplikasi lain. Ini kayaknya cocok nih buat Ai. Kita kabarin langsung ke grup Piwi ya. Dan Ai itu biasanya parka banget. Ada warna apa aja ya? Nah, jadi itu gue biasanya kalau dapat brief tuh dari direkturnya, bisa langsung kita lihat things that you wear when you're having doctor appointment. For example, sweatshirt, hoodie, jumper, sama long sleeve shirt. Biasanya kalau kita mau pergi ke dokter tuh, tapi gue kalau mau pergi ke dokter tetap rapi sih. Jadi kalau menurut gue nggak harus casual juga sih. Ini Omo pakai ini sih bagus. Sansan bagus sih, pakai warna-warna cerah sih dia. Warna ini oke sih. Cool juga nih. Gue paling suka sih beberapa celana-celana Uniqlo tuh stylenya tuh bener-bener loose. Dan gue kalau beli ke Uniqlo pasti cari yang cuttingnya gede. Kayak gini nih salah satunya. Gue lagi nyari long sleeve buat Sansan. Dia size-nya sampai XL aja ya? Oh, XXL ada juga, tapi di aplikasi ya? Aplikasi betul. Di offline nggak ada berarti? Offline enggak, kita sampai XL paling besarnya. Tuh, jangan lupa, kalau misalnya lo mau beli dengan size-size yang besar, nggak ada di offline, tapi ada di aplikasi ya. Ini kayak oke sih, Sansan. Nanti kita coba ya, tidak beli nih ya. Maksudnya tetap casual dapatnya. Sansan harus cerah, karena dia bagus kulitnya. Jadi, gue pengen tatonya dia juga bisa kontras karena pakainya warna-warna cerah.
Jadi sebelum kita ke Ai, kalau Doci pasti milih sendiri, Ai dan Omo ataupun gua, kita cobain dulu untuk stylingannya Sansan. Kalau menurut kalian gimana nanti? Jadi kita cobain dulu. Gue jadi kepikiran sesuatu buat Sansan. Hijau menarik juga warnanya. Boleh lah ya, kita cobain. Berarti lu tunggu sini aja, nanti gua akan coba styling. Bagus apa enggak? Iya, silakan. Karena mencoba harus maksimal 4 item, nggak boleh lebih. Oke, untuk Sansan berarti gue sih sebenarnya tadi lebih suka yang warna lilac daripada warna hijau ini. Tapi nanti akan gue share dulu di grup. Silakan tuh Sansan juga boleh milih. Tapi secara warna menurut gue moodnya nggak berubah karena warnanya dia cerah di atas, bawahnya jeans. Tapi dia pakai karet di sininya dan cuttingnya tetap loose gitu. Jadi gue pengen juga Sansan nyesuaiin dengan style Sansan juga kan. Istilahnya dia kan apa ya, cozy boy. Jadi kayak tetap dengan mood yang ada di deck menyesuaikan. Kira-kira menurut lo semua cocok nggak kalau misalkan kita mau pergi ke dokter? Dokternya apa gue nggak boleh kasih tahu karena ini ada hubungan sama project syutingnya Piwi. Nah di sini kita bakal styling buat Ai. Tapi ini kayaknya oke juga kalau dia pakai kayak semacam topi atau apa gitu, seru juga ya. Sebenarnya kan nggak harus ini kan, casual semua kan. Ada satu yang kayak pakai jaket, dalamannya pakai. Gua kebayang Ai tadi pakai outer. Pakai outer nggak boleh. Dalamannya flanel. Jadi ada layernya gitu. Kalau Ai gue pengen dia pakai chino sih, karena chino tuh Ai banget. Tapi walaupun akhir-akhir ini dia sukanya pakai jeans, jadi menurut gue kita cariin chino dulu buat Ai. Skinny enggak, slim fit oke. Ingetin gue sih, ini gue nyobanya dengan ukuran gue, buat modeling aja dulu. Tapi nanti yang akan dia pakai tuh sesuai dengan size dia. Size dia tuh setahu gue, mana dia bilang 79 sih, ya berarti ini ya. Apakah gue sudah sebesar Ai pinggangnya? Gue ada 2 sih Ai, jadi gue ngebayangin dia pakai chino, atasannya tuh flanel, terus di layer crew neck, jadi di atasnya tuh kelihatan kayak ada kotak-kotaknya, pakai itu. Tapi gue belum tahu warnanya. Atau satu lagi, gue pengen dia pakai jaket, cuma dalamannya tetap flanel, jadi ada 2. Sebenarnya gue mau pakein dia ini sih, cuma size-nya tuh kayaknya dari tadi gue lihat. Kebayang nggak kalau size-nya ada? Atau kemeja lah, pokoknya dalamnya harus kotak-kotak gitu loh. Gimana kalau lo yang nyobain? Karena badannya Ai kan mirip badan lo. Coba lo cobain. Karena gue udah bosen jadi model, jadi gue pengen orang lain aja jadi modelnya. Kecil ya? Di Harrington ngatung sih. Celana chino-nya tadi mana? Gue ambil keranjang dulu deh kalau gitu. Gue ada beberapa mau nyoba si Ai soalnya. Lu udah? Kayaknya sekalian. Celana belum. Ini baru Ai, gue mau nyobain Ai dulu. Iya makanya nih kan boleh nyobainnya 3. Cobain yang itu dulu. Dia ada warna kuning kan. Oh. Jadi nanti ada yang dalaman ini, ada yang dalaman ini sih. Ini kan kuning nih, ada kuning. Sama ini nih. Nih. Ini juga 4 nih, Mbak. Ya, 1, 2, 4 ya. Iya. Nggak usah. Nggak usah. Kalau ini mesti kontras sih, tadi bagus sih. Ini. Nah, itu. Kira-kira begini. Dalamannya kemeja, luarannya parka. Jadi kan warnanya emang agak gelap, jadi mendingan dalamnya agak kontras sedikit, aksen kotak-kotak. Nggak enak sih. Kalau mau bawahannya ganti, bawahannya pakai yang awal, yang pertama. Dah, sama satu terakhir ini aja nih. Ganti ini nih. Buat option lagi, satu lagi. Tapi itu size-nya mesti dipastiin dulu sih. Masukin dulu dong. Ini oke sih sebenarnya, buat Ai pas. Coba munduran lagi. Omo pokoknya L ya. Bajunya L. Bajunya L, bawahannya 32, tinggal ganti L. Ini Omo sama Ai berarti. Iya bener. Berarti 2 style. Kalau Ai tadi pilihan gua, mungkin dia crew neck aja kali ya. Jadi tetap yang tadi sih, tapi ukurannya ukuran Ai. Ngerti gak lo maksudnya? Ini yang tadi kita udah bikinin. Gue pilih yang ini nih buat Ai. Ini nih. Gue lebih prefer ini sih. Satu gelap, satu terang. Celananya yang hitam dia berarti. Celananya emang ngambil itu tadi dia. Ya udah berarti satunya terang. Yang ini. Ini nih.
Udah bener berarti, tinggal make sure size-nya aja. Sama ini nih berarti. Ini. Dah. Ini enggak udah berarti ya. Dah. Ayo udah 2, tinggal Omo aja nih. Oke ya. Ri, aman. Gue beli nih beneran, tapi gue mau lihat lu pakai. Buat Ari. Kos kakinya Omo bagus juga sih kalau dibikin ini sih. Oke juga nih buat Omo. Oke, sekarang karena tadi Sansan sama looknya. Tadi gue share ke Sansan bilang sama kayak looknya di foto album, jadi dia mau agak beda. Gue switch tuh tadi yang pertama, yang harusnya looknya Sansan, gue switch ke Omo. Berarti sekarang gue harus bikin looknya buat Sansan yang baru. Gimana kalau Sansan kayak gini? Oke nggak? No, cuma celananya aja belum dapet gue. Warna apa ya? Ini udah bener nih buat Sansan, pokoknya gua yang belum nih. Aduh, gue jadi lupa sama diri gue sendiri. Oh, tapi dipisah-pisah ya kantongnya biar nggak bingung. Udah beres, jadi saya udah milih-milih kurang lebih 2 jam ya. Gue pikir tadi bakal sejam, jadi bingung milih yang mana karena tadi ada banyak perubahan look antara Sansan ditukar ke Omo. Sansan akhirnya bikin lagi, terus tadi kata Doci akhirnya nyiapin untuk 2 look biar ada option. Jadi hari ini kita udah beres. Hari ini kita belum beres, masih panjang hari ini. Tadi di Uniqlo totalnya 10.011.000 untuk rampokan kita hari ini. Jadi terima kasih Uniqlo Indonesia sudah support Piwi Gaskins buat kita tampil trendy. Asik. Dan sekarang kita langsung lanjut ke headquarternya Piwi Gaskins di Kucica, Bintaro. Karena gue harus melakukan Instagram Live mewakili dari tempat gue bekerja, yaitu di Roughneck bersama Shopee Indonesia. Polos-polosan dulu. Polos-polosan, bomber jacket. Flanel. Alhamdulillah. Jadi gue lagi ngafalin skripnya ya untuk jawaban live nanti. Karena kebetulan gue kan join di Roughneck tuh 2019. Dan gue harus dipersiapkan dengan jawaban-jawaban yang gue mungkin nggak tahu juga sih kapan si Roughneck join ke Jacklot. Karena hari ini tuh gue bakal live sama Jacklot dan Shopee Indonesia gitu. Karena Shopee Indonesia tuh mau istilahnya mengadakan Jacklot online karena Roughneck salah satu tenan yang lumayan rutin. Jadi gue mewakili Roughneck untuk live bareng Shopee gitu. Dan ini beberapa list pertanyaan yang akan ditanyakan ke gue, dan jawabannya juga udah disiapin sama orang marketing gue. Jadi mau nggak mau karena waktu juga singkat, poin-poin pentingnya gue harus dengar dulu biar nanti pada saat nyampe langsung standby live, gue nggak ngeblank kayak Tony Blank ya sih. Tony Blank. Saparatos all crew. Jadi ini waktunya singkat banget. Gue takut banget nih sebenarnya telat karena harusnya tadi gue standby jam 2 untuk cek koneksi. Gue ada brief juga, tapi kebetulan karena tadi di Uniqlo cukup lama kita di luar dari perkiraan gue. Jadi kayak gue bakal di brief di jalan sama orang dari Shopee, teleponan. Nanti nyampe sana langsung gas live. Mudah-mudahan berhasil dan lancar. Karena setelah live sama Shopee, gue bakal ngonten bareng Piwi. Habis itu lanjut ke kegiatan terakhir hari ini, bikin playthrough di Audio Blaze Studio. Akhirnya kita sampai juga di Piwi Gaskins headquarter alias kantor, tempat ngumpul, tempat rekaman, tempat ngegosip, tempat makan, tempat ngeband, tempat ketawa-ketawa, tempat ngomongin orang, tempat. Jadi ini kantornya Piwi dan anak-anak belum datang, jadi kita duluan.
Canggih kan, gokil. Ini rumah pintar nih namanya. Assalamualaikum. Bantuin gue setting dong, Cong. Kalau handphone diginiin berarti mendingan pakai apa ya? Paling pakai ini ya, ditaruh di sini ya. Halo. Apa kabar semuanya? Halo semuanya, dan selama 2 tahun ini kreatif director lah di Roughneck gitu. Join juga sama Shopee juga, udah join sama Jacklot juga dari Jacklot ya. Iya. Roughneck, nah pasti sini juga. Oke, tadi udah beres live bersama Shopee Indonesia. Sekarang waktunya udah mulai ngantuk-ngantuk ya, 3:30 karena Dani udah datang. Kita mau bikin konten buat Piwi. Ini buat YouTube-nya Piwi ya. Jadi masih menunggu Bapake lagi setup buat green screen-nya. Konsepnya tuh kayak gimana sih? Cerita kita lagi TV show gitu ya. Nah, lebih ke berita. Oh, lagi membacakan berita. Dan kebetulan kita mau bikin konten untuk nge-review band-band gitu. Jadi gue di sini sebagai bukan reviewernya ya, gue jadi di sini sebagai hostnya. Jadi nanti gue akan lempar ke anak-anak, ada yang nge-review audio, ada yang nge-review video klip. Bener ya? Betul. Nah, kira-kira gimana keseruannya? Langsung aja lihat nanti bakal kayak gimana tuh. Agak majuan deh boleh? Masih bisa? Lihat, masih bisa. Action. Hai, yo semuanya. Halo semuanya. Assalamualaikum. Yo semuanya. Apalagi ya? Gimana lagi? Dan Mana baiknya? Selamat malam semuanya. yes, kita udah beres dari headquarternya Piwi Gaskins. Tadi kegiatannya di sana, gue ada live Instagram sama Shopee mewakili dari tempat dimana gue bekerja, yaitu Roughneck 1991. Terus juga tadi udah ngonten sama Piwi untuk YouTube-nya Piwi. Sekarang posisi jam 5.31, kita meluncur ke studio Audio Blaze karena hari ini gue ada take drum dan syuting untuk playthrough. Kira-kira lagunya apa? Rahasia. Ya, sekarang kita udah ada di studio Audio Blaze. Sekarang waktu Jakarta menunjukkan jam 9:17 malam. Lumayan capek banget hari ini karena tadi jam 11 kita udah ada di Lotte Mart Shopping Avenue untuk ngambil produk sama Uniqlo buat dipakai di next video klipnya Piwi. Terus setelah dari Uniqlo tadi kita juga udah ke headquarter Piwi di Kucica, Bintaro. Gue tadi ada kegiatan bersama Shopee Indonesia untuk live Instagram. Terus lanjut konten sama Piwi. Sekitar jam 6 tadi akhirnya berangkat ke studio. Dan tadi di jalan lumayan macet banget sih ya. Asli. Jalan macet, gue sempat ketiduran. Nggak sempat makan di sana, jadi makan di mobil sampai mual. Terus Ari juga kebelet kencing. Sekarang kita udah di sini dari jam berapa tadi ya? 7:30-an lah, 7:30 jam 8 karena ada set secara kamera dan angle yang baru. Jadi tadi nungguin Ari lama banget gitu. Dan ini studio yang udah selama sebulan lebih ini menjadi tempat syuting gue untuk playthrough. Jadi gue tuh sekarang kan di YouTube ada 2 playlist lah istilahnya untuk yang drum-druman. Baru ada 2 nih. Yang pertama playthrough itu kita bikin di dalam studio ini, dan yang satu lagi drum cam. Drum cam itu biasanya live performnya Piwi. Gue pasang kamera di situ dan seperti yang dilihat di sini kayak ini kebetulan gue membangkitkan lagi dari gudang drum lama gue Orange County. Dulu sempat gue pakai di studio gue di daerah Kemang. Dan kebetulan studio juga udah tutup. Gue baru teringat kalau gue punya kit ini. Kemarin udah ada 3 playthrough ya? Iya. 3 playthrough. Kemarin gue pakai drum SJC gue. Sekarang gue pakai Orange County karena gue kangen sama drum ini. Jadi yang SJC rehat sejenak. Jadi gue bener-bener hari ini pengen nyobain
kit kesayangan gue juga nih. Orange County Newport series. Jadi ini sebenarnya Orange County di zamannya ini salah satu drum set Orange County yang istilahnya bukan custom. Jadi dia tuh kayak mass product gitu. Jadi Orange County ini kan terkenal dengan buatan custom drumnya kan. Nah, kebetulan waktu di tahun itu mereka sempat bikin mass product, jadi ditaruh di toko-toko musik gitu. Karena di Orange County ini kan biasanya ditaruh di toko musik tuh yang custom hanya satu dari satu di dunia. Nah, dia bikin satu tipe ini yang ditaruh ke beberapa toko-toko musik gitu di seluruh dunia. Dan ini gue dapat waktu tahun 2012, sekitar 2012 lah. Dan untuk setnya sendiri masih sama ya. Gue pakai cymbal semua Zildjian. Gue pakai 21 sweet ride untuk ride-nya. Crash-nya gue pakai A-Custom 18. Untuk crash yang satu lagi gue pakai medium thin crash 18 juga. Tomnya juga sama 10 inch. Cuma kalau yang SJC kemarin gue pakai 10 kali 5, jadi dia kayak rack tom gitu, tipis. Kalau ini lumayan agak tebel, 10 kali 6,5 kayaknya. Seingat gue, ya 60 kali. Nah, 12 kali 6,5 kalau enggak 7. Gue lupa lah pokoknya. Ini floornya 16 kali 14, kicknya 22 kali 20. Kalau yang kemarin, yang SGC yang gue pakai itu 22 kali 22. Kalau ini 22 kali 20. Untuk set snare-nya juga sama, pakai DW Design Series. Oh ya, tadi juga lupa, untuk hi-hat-nya gue pakai New Beat hi-hat dari seri Avedis ya, A gitu, 14. Terus gue juga pakai si transformer, gue tumpuk sama splash-nya A-Custom yang size, ini kalau nggak salah size-nya 6 apa 8 nih, gue lupa. 8, kayaknya 8 gitu. Gue tumpuk 2. Untuk hardware-nya gue pakai stand-nya, gue pakai 3 DW. Terus untuk setnya juga ini lagi ada eksperimen. Kemarin nggak ada angle dari sini. Tadi Ari coba-coba pengen ada angle dari sini juga. Seperti biasa, GoPro di depan. Terus ada di sini juga, gelap ya, nggak begitu kelihatan. Nah, ini setup yang biasanya tuh yang di sebelah sini, sebelah kanan gua di GoPro biasanya ya. Berarti set yang sebelah kanan gua ada kamera sebelah kanan gua, GoPro di depan, sama biasanya pegang di depan tuh. Si Ari megangin dari depan. Nah, sekarang ditambah lagi eksperimen. Ada satu lagi, jadi all eyes on me. Jadi semuanya liatin gua. Semakin deg-degan deh diliatin. Nah, untuk studio sendiri yang bisa dilihat nih, ini luasnya atau ya mungkin kayak 4x4 kotak gitu. Studionya ini kayak jadi rumah baru gue juga selama 1 bulan, dan pasti kedepannya gue bakal banyak eksperimen di studio ini karena terakhir kemarin single PW yang terbaru juga gue take di sini gitu. Dan ini untuk control roomnya. Ini lagi ada teman-teman dari Malang. Shout out. Agung Nage dari Ride the Future. Halo. Dan teman-teman dari Berita Angkasa. Ini Latif, biasa dia yang pegang di sini. Banyak pacaran sama gue di dalam studio. Jadi jangan lama-lama di sini karena Latif orangnya pemalu. Mungkin gue langsung mau coba latihan kali ya. Karena waktu juga udah larut. Besok gue udah harus istirahat karena lusa gue mau ke Bali untuk ngurus warung. Jadi untuk sekarang gue coba latihan dulu. Hari ini bakal take 2 ya, Zi ya? 2 drum playthrough. 2 drum playthrough ya? Ada nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh sih. Ini kayaknya pas kita tayang yang ini nih harusnya udah loh. Berarti satu, yang pertama apa? Fluktuasi glukosa. Fluktuasi glukosa sama common indifference. Coba. Jadi ini yang common indifference tadi temponya nggak dapat nggak pakai metronom, jadi kayaknya bakal langsung di play aja dari lagu aslinya. Tif, coba Tif, cek aja dulu, nyobain aja dulu, latihan aja dulu.